Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada edisi malam hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah tempat yang bisa dikatakan cukup terkenal di kota tempat tinggal saya, yaitu di kota Semarang. Dan mungkin beberapa dari sobat horor klasik, atau pastinya kalau sobat horor klasik yang mungkin bertempat tinggal di Semarang pasti tahu tempat ini ya, yaitu Tanjakan Gombel. Ada apa dengan Tanjakan Gombel? Ada beberapa cerita yang beredar di masyarakat bahwa memang Tanjakan Gombel ini disebut-sebut merupakan pusat kerajaan makhluk halus. Seperti itu isu yang disebutkan tentang Tanjakan Gombel maupun pengakuan dari ya semacam penelusuran tim-tim yang berhubungan dengan makhluk gaib ya, semacam itu. Karena memang di Bukit Gombel sendiri sudah sering sekali ada tim-tim yang mencoba menguak misteri dari Bukit Gombel itu sendiri. Namun seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam cerita, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada sobat horor klasik yang telah mendengarkan cerita-cerita di channel horor klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel horor klasik. Banyak sekali kejadian mistis ya yang terjadi di sekitaran Bukit Gombel atau di jalanan Tanjakan Gombel. Dan kebetulan di kota Semarang sendiri itu memang Bukit Gombel ini merupakan, atau Tanjakan Gombel ini ya, ini merupakan jalan utama untuk menuju ke kota Semarang atas. Nah, mungkin saya ulang lagi bagi yang belum mengetahui bahwa kota Semarang memang memiliki keunikan kontur ya, yaitu memang kota ini terbagi atas kota Semarang bawah dan kota Semarang atas. Dan kebetulan bila melewati jalan konvensional non-tol maksud saya, pastinya bila akan menuju ke kawasan kota Semarang atas, pasti mau tidak mau dan merupakan jalan satu-satunya atau jalan utama, bukan jalan satu-satunya, namun sebagai jalan utama ya Tanjakan Gombel ini, seperti itu. Nah, cerita yang saya dengarkan dari narasumber langsung ya, ini merupakan kisah horor dari sepupu saya sendiri yang bernama Iwan ya. Jadi dulu itu pada tahun 96 Iwan ini posisinya masih kuliah ya, masih sebagai mahasiswa. Dan kebetulan dia dan satu orang temannya yang bernama Teddy ini mendapatkan kepercayaan dari salah satu dosennya untuk melaksanakan proyek bersama. Nah, di tengah-tengah pelaksanaan proyek bersama itu, pada suatu sore dosennya ini menelpon ke rumah Iwan dan mengatakan bahwa pada malam hari itu Iwan dan Teddy diminta untuk segera ke rumahnya karena besok pagi-pagi sekali si dosen ini rupanya mendapatkan tugas dari kampus dan akan meninggalkan kota Semarang selama kurang lebih 1 minggu. Nah, sementara proyek yang mereka kerjakan bertiga antara Iwan, Teddy, dan sang dosen ini ada kegiatan lapangan yang memang setiap hari harus dipantau.
sehingga si dosen merasa perlu untuk memberikan beberapa instruksi atau petunjuk kepada Iwan dan Teddy, dan malam itu juga mereka diminta untuk datang di rumah sang dosen. Kebetulan rumah si dosen ini berada di kawasan Kabupaten Semarang ya, atau di Ungaran lebih tepatnya. Sehingga tanpa membuang waktu, Iwan dan Teddy sore itu juga segera berangkat ke Ungaran. Tidak terlalu jauh sebetulnya. Dan namun setelah sampai di rumah sang dosen, rupanya banyak sekali yang harus mereka bahas. Sehingga ketika waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, barulah Iwan dan Teddy meninggalkan rumah si dosen ini. Nah, karena dengan pertimbangan bahwa sejak berangkat tadi mereka belum makan, akhirnya Iwan dan Teddy ini memutuskan untuk pulang melalui jalan konvensional, tidak melalui tol. Oh iya, kebetulan mereka berdua pada malam hari itu menggunakan mobil ya, menggunakan mobil sedan miliknya si Teddy. Nah, sesuai perjanjian, ketika berangkat tadi sepupu saya si Iwan yang menyetir, sementara dalam perjalanan pulang Teddy lah yang menyetir. Sedikit gambaran ya, Iwan dan Teddy ini sama-sama bertubuh tambun dan tinggi besar lah. Namun mereka berdua ini sama-sama penakut untuk hal-hal semacam itu. Nah, kalau boleh saya bilang antara Iwan dengan Teddy ya, karena kebetulan memang saya mengenal dengan baik kedua orang tersebut. Yang satu jelas sepupu saya sendiri, sementara yang satu adalah memang teman dekat dan sahabat baik sepupu saya, dan memang kami sering nongkrong bareng. Jadi saya memang betul-betul mengenal betul sosok Teddy ini. Di samping mereka berdua ini sama-sama tidak terlalu berani dengan hal-hal yang bersifat goib, Teddy ini ternyata lebih penakut dibandingkan Iwan. Dan pada waktu perjalanan pulang itu otomatis ya, karena memang jam 11 malam baru keluar dari kawasan Ungaran, dan kebetulan Teddy ini membawa mobilnya ini pelan-pelan sekali, santai lah ya. Saya tidak mengatakan pelan sekali, maaf, tapi santai. Sehingga ketika mendekati di turunan Gombel itu, Iwan tiba-tiba tersadar bahwa hari itu merupakan hari Kamis atau malam Jumat. Namun Iwan berusaha positive thinking, dan ketika menuruni turunan Gombel tersebut, karena arahnya dari atas ya, kan otomatis untuk menuju ke arah kota dari arah Ungaran jalanannya menurun. Iwan ini berusaha mengajak ngobrol Teddy. Ya maksudnya supaya Teddy konsentrasi dan lebih waspada, karena memang Iwan tahu persis bagaimana cerita-cerita yang beredar tentang Bukit Gombel tersebut. Nah, namun tidak disangka oleh Iwan, ekor mata kanannya ini seakan-akan menangkap sesuatu, bahwa antara dirinya yang duduk di sebelah kiri dan Teddy yang di sebelah kanan sebagai driver ini, di antara mereka berdua ada sesuatu. Dan ketika Iwan mencoba untuk melirik ke sebelah kanan, ternyata benar bahwa di antara dia dengan Teddy ada kepala dengan rambut panjang yang istilahnya, mungkin sobat horor klasik bisa membayangkan kalau anak kecil ya yang pergi dengan orang tuanya, si bapak menyetir, ibu duduk di samping bapak, kemudian si anak ini melongok itu loh di tengah-tengah antara jok driver dan penumpang di sebelahnya, atau di atas konsol box ya.
belakang rem tangan itu biasanya seperti itu. Nah itu Iwan melihat itu dengan jelas bahwa di tengah-tengah sela-sela antara kursi itu ada kepala dan kurang lebih setengah badan lah ya, setengah badan itu yang melongok. Nah tentunya dia terkejut, namun dia berusaha untuk menyembunyikan kekagetannya dan berusaha mengalihkan perhatian dari Teddy, karena dia takut kalau Teddy sampai menengok ke kiri dan melihatnya nanti akan tidak karuan, mengingat sifat dari Teddy yang lebih penakut dibandingkan Iwan. Akhirnya Iwan ini berusaha berbicara dengan Teddy sambil tangannya ini menunjuk-nunjuk ke arah kanan, seakan-akan Iwan ini menunjukkan sesuatu di sebelah kanan. Harapannya memang agar pandangan Teddy ini selalu melihat ke arah kanan dan tidak melihat ke arah kiri. Hingga akhirnya selesailah turunan Gombel itu mereka lewati, dan tepat menjelang berakhirnya turunan, sosok tersebut menghilang. Nah akhirnya mereka sepakat untuk mengisi perut di kawasan Simpang 5 ya. Ketika mereka sudah sampai di tempat makan yang mereka sepakati, sambil menunggu pesanan, mereka ini ngobrol dan kemudian Teddy ini tiba-tiba bertanya kepada Iwan, "Wan, tadi waktu turun di Gombel kamu lihat nggak?" Tentu saja si Iwan ini kaget. "Lihat apa, Ted?" katanya gitu. "Itu tadi si Mbak yang numpang di mobil kita." Loh, tentu saja Iwan kaget sekali, karena ternyata si Teddy juga mengetahui sosok yang tadi ada di dalam mobil. Dan Iwan ya spontan bertanya kepada Teddy apakah betul bahwa Teddy benar-benar melihatnya. Dan ternyata Teddy memang sudah melihat sosok wanita yang ikut di dalam mobilnya sejak mobil tersebut memasuki turunan, atau tepatnya setelah melewati pom bensin ya, atau sebelah kirinya kantor polisi itu. Nah disitulah ketika tidak sengaja Teddy melihat ke spion tengah, dia melihat dengan jelas sosok perempuan yang duduk di bangku belakang. Namun memang Teddy tidak melihat ketika si Mbak itu menurut versi pandangan Iwan maju dan melongokkan kepala di sela-sela antara jok yang mereka duduki. Itu kejadian yang Iwan dan Teddy alami di tahun 96. Dan pada tahun 89 ada juga cerita tentang tanjakan Gombel yang dialami oleh teman kerja saya sendiri ya. Kebetulan teman kerja saya itu bernama Bulis ya. Pada suatu malam, Bulis dan suaminya yang bernama Pak Edi ini baru saja memiliki urusan di daerah kota. Namun pada malam hari itu kebetulan mereka pulang cukup larut ya. Mereka ini pulang dari teman mereka di daerah kota kurang lebih jam 10 malam. Sehingga ya ketika masuk di tanjakan Gombel itu kurang lebih jam setengah 11 malam lah, atau mungkin malah setengah 11 kurang ya. Namun memang posisi malam itu kota Semarang diguyur hujan gerimis ya. Hujan gerimis yang apa ya, bisa dikatakan menurut cerita Bulis gerimis tapi tidak berhenti. Jadi sudah berjam-jam itu hujan kecil-kecil dan itu tidak ada hentinya, sehingga memang jalanan ya bisa dikatakan licin lah, di mana-mana tergenang air, katanya ceritanya Bulis ya waktu mengenang kejadian tersebut. Nah otomatis Pak Edi sendiri juga cukup berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor. Mereka berboncengan. Mereka akhirnya memasuki tanjakan Gombel
Dan ketika sedang melalap tanjakan ya, kurang lebih mungkin sudah dapat setengah ya, karena menurut cerita Pulis waktu itu memang sudah mendekati Taman Tabanas ya. Itu tiba-tiba entah bagaimana ceritanya, Pak Edi ini mengerem mendadak dan kemudian mereka berdua terjatuh beserta sepeda motornya. Padahal Pulis ingat betul bahwa jalanan itu sepi ya, meskipun Pulis sendiri juga tidak terlalu konsentrasi melihat jalanan, namun sekilas beliau tahu bahwa sebetulnya jalanan itu sepi dan hanya ada beberapa sepeda motor. Dan Pulis pun juga mengatakan Pak Edi sebetulnya juga menjaga jarak yang cukup jauh dengan motor yang ada di depannya. Nah, akhirnya setelah Pak Edi dan Pulis ini bangun dari jatuhnya, Pak Edi mendirikan sepeda motor dan kemudian ini celengak-celinguk melihat ke kiri, ke kanan, ke segala arah ya, seperti mencari-cari sesuatu. Nah, otomatis Pulis ini bertanya, Pak Edi ini mencari apa gitu kan. Dan yang mengejutkan adalah Pak Edi ini menjawab bahwa dia mencari wanita yang tadi tiba-tiba menyeberang jalan. Karena ya istilahnya Pak Edi ini akan marah kepada wanita tersebut. Menyeberang jalan kok sembarangan, tidak melihat ke kiri kanan, tiba-tiba langsung saja menyeberang. Dan hal itulah yang menyebabkan Pak Edi mengerem mendadak sehingga motor mereka terjatuh seperti itu. Nah, sementara Pulis juga bingung karena menurut atau seingat Pulis ya, itu tidak ada sama sekali orang yang menyeberang jalan pada saat mereka melintas. Nah, namun Pak Edi bersikukuh bahwa memang beliau tadi melihat ada orang menyeberang. Dan kebetulan mungkin karena melihat ada orang terjatuh ya, ada dua sepeda motor yang tadinya berjalan di belakang Pak Edi ini berhenti untuk membantu Pak Edi. Nah, ketika mendengar Pak Edi ini mengerem mendadak karena melihat sosok yang menyeberang, salah satu pengendara yang membantu Pak Edi ini mengatakan bahwa hal tersebut sudah biasa di Tanjakan Gombel. Memang menurut orang yang menolong Pak Edi itu bahwa memang penunggu yang bisa dikatakan paling kuat dan sering sekali mengganggu entah pengguna jalan ataupun orang yang sedang menikmati malam di Taman Tabanas itu adalah sosok hantu perempuan. Memang sosok hantu perempuan ini yang pada akhirnya memang sering disebut dengan sebutan Wewe Gombel. Nah, ini memang konon istilah Wewe Gombel ini merujuk kepada hantu penunggu wanita yang ada di Bukit Gombel Semarang. Ya wallahu alam ya, memang saya juga mendengar rumor memang istilah Wewe Gombel itu dulu munculnya ya dari si hantu wanita yang konon menunggu di Bukit Gombel ini. Dan sebetulnya memang Bukit Gombel sendiri sangat indah ya, karena memang dari sisi sebelah kiri yang ada Tugu atau Taman Tabanas itu memang sebetulnya sering sekali untuk nongkrong anak-anak muda ya, terutama pada masa-masa tahun 80-90an ya. Kalau di masa sekarang sih mungkin yang lebih ramai kafenya ya, karena memang dari situ memang kita betul-betul bisa melihat kota Semarang ya, bisa melihat hampir keseluruhan kota Semarang. Dan bila malam hari itu betul-betul bisa dikatakan sangat indah pemandangan lampu kota Semarang dari spot tersebut. Nah, sebetulnya masih ada beberapa cerita ya tentang Tanjakan Gombel, karena memang kebetulan saya mendapatkan cukup banyak cerita dari narasumber langsung tentang Tanjakan Gombel ini. Namun insya Allah akan saya sambung di lain kesempatan. Ini
cerita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah bersedia mendengarkan cerita tentang Tanjakan Gombel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.